Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aida, NIM 1802147. Saya mahasiswi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah Pengembangan Kurikulum RA dengan dosen pengampu Ibu Gracia Mandira, SPD MED. Nah, baiklah, untuk selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya yaitu, jelaskan macam-macam model dan metode pembelajaran di PAUD. Nah, baiklah, saya akan menjawab model pembelajaran yang ada di PAUD. Seperti yang telah saya ketahui, model pembelajaran yang ada di PAUD, yang pertama ada model pembelajaran klasikal. Model pembelajaran ini yaitu pola pembelajaran di mana dalam waktu yang sama kegiatan dilakukan oleh seluruh anak sama dalam satu kelas. Nah, model pembelajaran ini adalah yang paling awal digunakan di PAUD dengan sarana pada umumnya sangat terbatas serta kurang memperhatikan minat individu tiap anak. Model ini adalah merupakan model sudah banyak ditinggalkan. Nah, yang kedua ada model kelompok. Nah, model kelompok ini adalah di mana model kelompok yang menggunakan pengaman. Dalam model ini anak-anak belajar dalam kegiatan inti dibagi 3 kelompok. Masing-masing kelompok melakukan kegiatan yang berbeda-beda yang dikasih oleh gurunya. Dalam satu pertemuan anak harus menyelesaikan 2-3 kegiatan tadi yang berkelompok secara bergantian. Nah, yang selanjutnya ada model pembelajaran area. Nah, dalam model pembelajaran area ini adalah salah satunya ada area pasir dan air, drama, menulis, dan membaca. Area bahasa, area IPA atau sains, area musik, area agama atau ibadah, area balok, area matematika, area seni motorik halus. Nah, di model area ini lebih memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minat anak masing-masing. Nah, pembelajaran yang dilakukan di model area ini adalah dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan menekankan pada pengalaman belajar bagi setiap anak. Pilihan-pilihan kegiatan, pusat-pusat kegiatan, dan peran serta keluarga dalam proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya ada model pembelajaran sudut. Nah, di model pembelajaran sudut ini adalah menggunakan langkah-langkah pembelajaran hampir sama dengan model area. Hanya saja sudut-sudut kegiatan selayaknya lebih bervariasi dan sering diganti disesuaikan dengan tema dan subtema yang akan dibahas. Nah, selanjutnya ada model pembelajaran sentra. Nah, di model pembelajaran sentra ini adalah model ini yang paling rumit dengan model yang lainnya. Karena dalam satu ruangan, satu sentra. Ada sentra tersebut yaitu ada sentra balok, ada sentra main peran, ada sentra seni, ada sentra memasak, ada sentra komputer dan sentra lain sebagainya. Selanjutnya, metode pembelajaran di PAUD. Nah, seperti yang telah saya ketahui, metode pembelajaran yang ada di PAUD yang pertama ada metode bercerita. Nah, metode bercerita ini adalah cara bertutur dan menyampaikan cerita secara lisan. Cerita yang diberikan secara menarik agar anak-anak tidak membosankan dan memberikan kesempatan anak dalam bertanya. Nah, selanjutnya ada metode demonstrasi. Nah, di metode demonstrasi ini adalah digunakan
untuk menunjukkan atau memperagakan cara untuk membuat sesuatu. Nah, yang selanjutnya ada metode bercakap-cakap. Nah, di metode bercakap-cakap ini adalah dapat dilakukan dalam bentuk tanya jawab antara anak dengan pendidik, atau antara anak dengan anak yang lainnya, dengan teman-temannya. Nah, yang selanjutnya ada metode pemberian tugas. Nah, pada metode pemberian tugas ini dilakukan oleh pendidik untuk memberikan pengalaman yang nyata kepada anak, baik itu individu ataupun secara berkelompok. Nah, yang selanjutnya ada metode bermain peran. Nah, di metode bermain peran ini dilakukan untuk memberdayakan imajinasi anak, kemampuan dan kreativitas anak yang diinspirasi dari tokoh-tokoh atau benda-benda yang ada dalam cerita tersebut. Nah, yang selanjutnya ada metode karya wisata. Nah, di mana metode karya wisata ini adalah guru mengajak langsung anak untuk belajar secara nyata atau kunjungan secara langsung ke objek-objek di lingkungan kehidupan yang ada di dekat anak, sesuai dengan pembelajaran yang digunakan itu adalah sesuai dengan tema yang sedang dibahas. Nah, bisa juga guru dapat mengajak anak ke pantai. Nanti guru memperkenalkan anak dengan berbagai alam-alam. Nanti di pantai anak bermain dengan pasir dan lain sebagainya. Selanjutnya ada metode pembelajaran menggunakan proyek. Nah, di mana di sini di metode ini suatu tugas yang terdiri dari rangkaian kegiatan yang diberikan oleh pendidik kepada anak-anak didiknya, baik itu secara individu atau berkelompok, dan menggunakan objek-objek alam sekitar atau kegiatan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya ada metode eksperimen. Nah, di mana di metode eksperimen ini adalah guru memberikan pengalaman nyata kepada anak dengan melakukan percobaan secara langsung dan mengamatinya dan mengamati hasilnya. Nah, baiklah, untuk soal yang kedua, soalnya yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran tematik dan bagaimana cara penerapannya di PAUD. Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Nah, di sini yang dimaksud dengan pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran di PAUD dengan menggunakan tema untuk menemukan mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada anak murid. Nah, tema adalah pokok pikiran yang menjadi pokok pembicaraan. Pembelajaran tematik biasanya digunakan sebagai pembelajaran anak-anak yang bersekolah di PAUD. Nah, adapun bagaimana cara penerapan pembelajaran tematik di PAUD? Nah, menurut saya, yang pertama, pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan anak dalam proses belajar secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik atau anak murid dapat melakukan pengalamannya langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai pengetahuan. Nah, pembelajaran tematik ini lebih menekankan pada penerapan konsep belajar anak sambil melakukan sesuatu. Nah, pelaksanaan penerapan pembelajaran tematik di PAUD yaitu mengambil dari panduan dan pembelajaran menggunakan tema-tema yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang menggunakan kegiatan-kegiatan yaitu menggunakan kegiatan-kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, jadi yang dapat dilakukan oleh guru dalam pencatatan atau mendokumentasikan perkembangan dan hasil belajar anak dengan menggunakan seperti catatan harian. Nah, di sini dilakukan guru selama melakukan observasi di saat anak bermain. Nah, seperti juga catatan anekdot. Nah, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang bersifat pengamatan. Nah, akan tetapi teknik penilaian ini jarang digunakan oleh guru-guru karena belum memahami dalam mengamati anak didik dan kesulitan belajar dalam
mencatat peristiwa yang betul-betul bermakna. Nah, penilaian selanjutnya ada wawancara. Nah, di penilaian wawancara ini suatu teknik yang dapat dilakukan guru untuk mendapatkan informasi tentang struktur pengetahuan atau penalaran anak mengenai sesuatu hal dengan cara melakukan percakapan langsung dengan anak tersebut atau orang tua anak. Nah, selanjutnya dengan catatan karya anak. Nah, di sini hasil kerja anak didik setelah melakukan suatu kegiatan dapat berupa pekerjaannya seperti pekerjaan tangan, yaitu karya seni atau tampilan anak. Nah, yang selanjutnya penilaian penunggasan. Di sini cara penilaiannya berupa pemberian tugas harian yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap anak didik dalam waktu tertentu, baik itu secara perorangan maupun secara berkelompok. Nah, misalnya kegiatan yang dilakukan seperti praktek bernyanyi, olahraga, menari, dan bentuk praktek lain sebagainya. Dan selanjutnya ada penilaian yaitu unjuk kerja. Nah, di sini penilaian yang menuntut peserta didik untuk dapat melakukan tugas dalam perbuatan yang dapat diamati. Misalnya kegiatan yang dilakukan seperti praktek bernyanyi, olahraga, menari, dan bentuk praktek lain sebagainya. Penilaian selanjutnya ada pemeriksaan medis. Nah, di sini salah satu upaya yang dilakukan untuk anak usia dini yaitu mengetahui berbagai kelemahan anak dalam belajar. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 4, apa perbedaan catatan anekdot dan catatan harian pada penilaian pembelajaran PAUD? Nah, menurut saya perbedaannya itu kalau catatan anekdot itu penilaiannya dilakukan dengan cara pengumpulan data yang bersifat pengamatannya itu. Catatan anekdot adalah ditulis secara singkat dan sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Sedangkan catatan harian yaitu penilaiannya itu dilakukan oleh guru selama melakukan observasi di saat anak-anak sedang bermain. Nah, jika anak cukup banyak, sebaiknya guru memfokuskan pada beberapa anak di setiap harinya secara bergiliran sehingga dalam satu minggu itu subtemanya itu semua anak sudah teramati dan tercatat perkembangannya itu dalam catatan harian. Selanjutnya saya akan menjawab soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Soalnya yaitu bagaimana peran dan tanggung jawab guru dalam pengembangan kurikulum RA atau PAUD. Nah, di sini yang pertama, guru dapat berperan dan bertanggung jawab bagi populasi yang beragam. Nah, di semua PAUD atau RA, walaupun anak itu memiliki keragamannya dari berbagai segi, namun kurikulum yang digunakan itu tetap sama. Nah, guru juga dapat berperan guru juga dapat berperan atau bertanggung jawab kurikulum bagi anak ABK. Nah, guru juga harus mampu dapat berperan atau bertanggung jawab dalam melibatkan orang tua anak ke dalam pengembangan kurikulum. Nah, guru juga dapat berperan dalam teori. Walaupun begitu, dan membuat guru bertanggung jawab atas kurikulum yang dibuat oleh guru dan tidak mengabaikan tahap perkembangan masing-masing anak. Nah, yang selanjutnya, guru dapat berperan atau bertanggung jawab dalam pendekatan kurikulum multikultural. Guru juga dapat berperan dalam kurikulum bagi anak yang berasal dari beragam lingkungan keluarga, baik keluarga yang mampu atau sebaliknya. Nah, guru juga dapat berperan atau bertanggung jawab
kurikulum bagi anak ABK. Guru juga harus mampu dapat berperan atau bertanggung jawab dalam melibatkan orang tua anak ke dalam pengembangan kurikulum. Nah, guru juga dapat berperan dalam realisasi kurikulum. Nah, intinya guru harus mampu berperan dan bertanggung jawab mampu dalam memahami dan mempunyai wawasan yang luas dalam pengembangan kurikulum PAUD, sehingga kurikulum yang dikembangkan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Jadi guru dalam mengembangkan kurikulum PAUD tersebut, guru harus mempunyai wawasan yang lebih luas, bagaimana cara menjadikan kurikulum itu dapat berkembang dengan sebaik mungkin. Nah, hanya sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.